Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Mbak Kinkin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Peran Gaya Komunikasi Humoris dalam Meningkatkan Minat Anak Muda dalam Politik, Studi Kasus pada Konten YouTube PDP, Pod Kaesang Depan Pintu di channel YouTube Kaesang Pangarep. Untuk bab satunya, latar belakang, pertama, politik merupakan aspek penting bagi setiap orang dalam kehidupan berwarga negara. Nah, dengan politik ini, setiap orang mampu membuat kebijakan dan keputusan dengan tepat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Miriam Budiarjo, politik merupakan proses pembuatan keputusan yang mengikat mengenai tentang kebaikan bersama. Kemudian, menurut Max Weber, politik merupakan perjuangan yang berpengaruh terhadap penyaluran suatu kekuasaan, baik hubungan di antara kedua negara maupun di dalam negara. Nah, dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa politik merupakan proses seseorang dalam mengambil serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bersama, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda, karena dianggap memiliki semangat dan potensi yang terbilang lebih besar jika dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Nah, di sini juga saya paparkan mengenai data dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa jumlah anak muda di Indonesia sekitar 68,8 juta jiwa atau sama dengan 24% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Nah, tentunya dengan jumlah sebesar ini, Indonesia memiliki banyak potensi dan peluang baru dalam ranah politik untuk memanfaatkan para anak muda untuk bergerak maju dan turut aktif berpartisipasi dalam politik. Nah, menurut survei juga yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies pada bulan September tahun 2022 menunjukkan bahwa ketertarikan anak muda terhadap politik ini masih rendah. Meskipun M. Aditya Muzaki selaku koordinator penggerak milenial Indonesia mengatakan bahwa saat ini anak muda sudah lebih mengenal politik dengan mengikuti perkembangan isu-isu politik. Tapi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas.com pada bulan Maret tahun 2022, ini menunjukkan bahwa 5 dari 10 responden muda jarang sekali mengikuti perkembangan berita politik. Bahkan beberapa di antaranya mengaku bahwa tidak pernah sama sekali mengikuti perkembangan berita-berita politik. Lanjut lagi. Nah, jadi hanya sekitar 16% di antara para responden yang mengaku sering mengikuti perkembangan politik. Nah, sisanya sekitar 9,4% ini mengaku selalu mengikuti perkembangan politik. Nah, hal ini yang menjadi indikasi bahwa berita atau informasi seputar politik yang disajikan di berbagai media ini tidak cukup menarik perhatian para pemilih muda, sehingga mereka lebih memilih untuk menonton acara-acara hiburan daripada acara-acara yang berisi informasi, khususnya informasi politik dan pemilu saat ini. Padahal generasi muda merupakan salah satu aset utama dalam proses pembangunan nasional, sehingga seharusnya kita perlu mengetahui dan memahami situasi politik di negaranya sendiri. Nah, dengan demikian diperlukanlah cara-cara yang kreatif dan unik untuk menggait dan menarik anak muda agar lebih peduli dengan informasi-informasi politik serta diharapkan semakin mengenal perpolitikan di Indonesia. Salah satunya melalui konten di sosial media, yaitu di YouTube.
Nah, YouTube sendiri ini merupakan salah satu media digital yang berisi sejumlah konten yang dapat dinikmati secara audiovisual, sehingga platform ini semakin banyak digandrungi oleh anak muda. Nah, berdasarkan data Business of Apps, pengguna YouTube aktif di dunia ini sudah mencapai 2,41 miliar pada kuartal kedua di tahun 2022. Nah, angka ini terus naik nih, sekitar 1,58% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya sebesar 2,38 miliar pengguna. Nah, kemudian untuk pengguna YouTube dari Indonesia ini sudah menduduki posisi ketiga di dunia, yaitu sekitar 127 juta pengguna per April pada tahun 2022. Oke. Nah, beberapa alasan lainnya karena keberagaman fitur yang sangat interaktif, menjadi nilai tambah, dan mulai menggerus TV sebagai media penyiaran konvensional. Nah, di sini salah satu contohnya adalah konten Pod Kaesang Depan Pintu atau PDP di YouTube channel milik Kaesang Pangarep. Jadi Pod Kaesang Depan Pintu ini adalah salah satu program mata acara yang tayang eksklusif di YouTube channel Kaesang Pangarep dan juga GK Hebat. Program ini merupakan jenis program talk show yang mengangkat isu-isu politik dengan pembawaan yang santai dan humoris. Nah, pada program ini Kaesang ditemani oleh dua host yang berperan sebagai asisten rumah tangga, yakni Kiki Saputri sebagai Mbak Encet atau asisten rumah tangga, dan Ate sebagai Bang Engke atau asisten dari Mbak Encetnya ini. Nah, program ini sudah berjalan 2 season dengan menghadirkan banyak tokoh-tokoh politik terkenal di setiap episodenya, dengan bahasan politik yang serius tetapi dibawakan dengan penuh tawa dan juga sindiran dari para host. Bahkan hampir seluruh episodenya ini pertanyaan-pertanyaan yang serius yang dilontarkan dari host ini akan dilempar dan dijawab dengan candaan pula gitu dari para hostnya. Nah, padahal kalau dilihat sebagian besar tokoh-tokoh yang datang di acara tersebut ini merupakan orang-orang penting yang sedang mengurusi negara. Namun ketika berada pada satu acara ini, yaitu podcast yang depan pintu, semua pembicara mengeluarkan gelak tawa yang tidak tertahankan. Nah, dengan pembawaan materi yang menarik dan humoris, podcast yang depan pintu ini pada setiap episodenya sering sekali mendapatkan jumlah viewers yang terbilang tinggi, yakni sekitar 500.000 sampai 2,8 juta viewers pada setiap episodenya. Nah, dengan jumlah penonton yang signifikan, acara ini terbukti mendapatkan banyak antusias dan minat dari berbagai kalangan. Oke, berbeda dengan konten-konten politik lainnya yang sering sekali sangat sulit mendapatkan minat bahkan penonton dengan jumlah yang cukup tinggi, podcast yang dapat itu justru dengan mudahnya menarik perhatian para penonton dan para brand-brand UMKM yang ingin mempromosikan produknya. Nah, berangkat dari hal tersebut, peneliti menduga bahwa konten ini mampu membuat minat para anak muda ini akan memenuhi kebutuhan informasi seputar politik dapat terpenuhi. Jadi melalui konten-konten politik yang dibalut dengan hiburan sangat memungkinkan bagi anak muda khususnya generasi Z untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Oke, ini cuplikan salah satu dari episode podcast yang depan pintu di episode 1. Nah, di sini ada berdasarkan penelitian dari Annenberg School of for Communication dari University of Pennsylvania dan juga School of Communication di Ohio State University yang menemukan bahwa para penonton acara yang diselingi humor akan memiliki daya ingat yang jauh lebih tinggi akan pesan yang disampaikan dibandingkan dengan para penonton acara yang tidak diselingi humor. Nah, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan humor dalam konten PDP Pod Kaesang Depan Pintu pada channel Kaesang Pangarep mampu menumbuhkan dan meningkatkan minat dan kesadaran anak muda akan pengetahuan dan pemahamannya seputar politik di Indonesia. Nah, adapun hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan inspirasi bagi para content creator yang hendak membuat konten bergenre politik agar konten-konten seputar politik yang dihasilkan ini mampu menyasar langsung
langsung tepat pada anak muda dengan lebih efektif dengan pendekatan-pendekatan strategi komunikasi humoris. Oke, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana gaya komunikasi humoris dalam konten politik di YouTube mempengaruhi minat anak muda dalam politik di Indonesia. Kemudian apa dampak konten YouTube PDP di channel YouTube Kaisang Pangarep terhadap peningkatan minat dan pemahaman anak muda tentang informasi politik di Indonesia. Lalu bagaimana penggunaan gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube PDP Podcast Yang Depan Pintu ini berkontribusi terhadap meningkatnya minat anak muda dalam politik di Indonesia. Lalu untuk tujuan penelitiannya, itu untuk menganalisis peran gaya komunikasi humoris dalam meningkatkan minat anak muda dalam politik, lalu mengetahui efek dari penggunaan gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube PDW Podcast Yang Depan Pintu terhadap minat anak muda dalam politik. Lalu untuk manfaatnya, yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana gaya komunikasi humoris dapat mempengaruhi minat anak muda dalam politik, memberikan wawasan baru tentang penggunaan konten YouTube sebagai alat untuk mendorong partisipasi politik, dan terakhir memberikan rekomendasi kepada pembuat konten dan pelaku politik tentang pentingnya memanfaatkan gaya komunikasi humoris dalam upaya meningkatkan partisipasi politik anak muda. Kita lanjut ke bab 2. Untuk konsepnya sendiri ada konsep komunikasi politik. Komunikasi, ya, definisi komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata Latin communis yang artinya sama, lalu communication, communicare yang berarti to make common atau untuk membuat sama. Jadi diartikan komunikasi ini pesan, makna, pikiran, dan apa yang ingin diinginkannya harus sama. Nah, untuk politik itu dikatakan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang bisa diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah yang lebih baik, seperti proses dalam menentukan tujuan dan sistem untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Lalu komunikasi politik itu sendiri adalah suatu proses di mana lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik dari individu atau kelompok kepada orang lain. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan politik yang memberikan konsekuensi dan potensial mengatur manusia di bawah kondisi konflik. Kemudian untuk gaya komunikasi humoris, yaitu gaya komunikasi ini merupakan bagaimana orang berkomunikasi dengan seseorang, baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, gaya komunikasi ini berpengaruh bagi hubungan pribadi, perkembangan karir, dan juga kesejahteraan emosional seseorang. Nah, setiap orang ini cenderung menggunakan gaya komunikasi yang berbeda saat mereka merasa marah, senang, sedih, tertawa, atau bosan yang disesuaikan dengan suasana hati dan juga situasi yang dirasakan. Nah, salah satu faktornya adalah entitas yang dinamis dan juga sulit diprediksi. Nah, masing-masing gaya komunikasi ini terdiri dari serangkaian perilaku yang digunakan untuk mencapai respon atau tanggapan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, ada pun macam-macam gaya komunikasi menurut Tubbs. Ini ada the controlling style, kemudian ada the equalitarian style, ada the structuring, ada the dynamic, ada relinquishing, kemudian ada withdrawal. Nah, salah satu gaya komunikasi yang seringkali menyita perhatian kita ini adalah gaya komunikasi humoris. Nah, gaya komunikasi humoris ini adalah gaya komunikasi yang menggunakan humor sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat diterima dalam berbagai situasi, termasuk dalam percakapan sehari-hari, presentasi, atau media sosial. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan situasi atau lingkungan dan juga budaya setempat. Nah, gaya komunikasi humoris ini dapat membantu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, khususnya untuk mengurangi ketegangan dalam situasi sosial, serta meningkatkan daya tarik dalam presentasi atau konten di media sosial. Nah, jenis-jenis gaya komunikasi humoris ini ada gaya komunikasi affiliate humor, ada self-enhancing, ada self-deviating, dan terakhir ada aggressive humor. Oke, lalu ada yang terakhir konsep ada niat politik anak muda.
Jadi minat politik anak muda ini bisa kita katakan juga sebagai minat mereka untuk berpartisipasi atau turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik gitu. Jadi partisipasi politik ini sesuai ya dengan definisinya, yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan pemimpin negara maupun memengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, uh, Oke, nah saat ini generasi muda ini merupakan salah satu aset negeri yang paling berharga karena dengan adanya anak muda yang inovatif, kreatif, jujur, dan memulai diharapkan negara dapat mengejar segala ketertinggalan cita-cita yang belum tercapai. Nah, bukan hanya itu saja, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga seharusnya anak muda ini tidak apatis khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Nah, oleh karena itu sebagai anak muda, kita juga perlu memahami jenis-jenis partisipasi politik. Di antaranya yaitu ada partisipasi politik konvensional, yaitu partisipasi yang sesuai dengan hukum dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian partisipasi non-konvensional, yaitu partisipasi yang tidak sah secara hukum, tidak diakui, tapi memang ini bisa mengekspresikan bentuk-bentuk yang tidak disukai oleh kita dari kita kepada para pemerintah, entah itu kebijakannya, entah itu tindakannya seperti itu. Nah, biasanya lebih ke melanggar norma ya. Lalu partisipasi politik gladiator. Ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang secara aktif bertujuan untuk memengaruhi pandangan, sikap, atau kebijakan politik. Seperti para aktivis atau relawan yang aktif mempromosikan pasangan calonnya. Lalu yang terakhir ada partisipasi politik pengkritik yang diisi oleh orang-orang yang tidak tergabung dalam non-partisipasi politik konvensional, partisipasi konvensional, dan juga gladiator. Dan ini biasanya disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungannya gitu. Lalu selanjutnya ada review literatur. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iris Verhultdong et al. Tahun 2022 yang berjudul Our Political Attack Alone Matter, 3 Experiment on Political Humor and the Effectiveness of Negative Campaigning. Jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif, khususnya menggunakan 3 eksperimen yang berbeda, dilakukan di tempat yang berbeda, yakni Belanda, Eropa, dan Amerika, yang memberikan pandangan mengenai pesan politik yang negatif yang disampaikan dengan humor. Nah, hasilnya yaitu pesan politik negatif yang disertakan dengan humor tidak memiliki pengaruh yang spesifik pada persepsi atau pandangan terhadap pasangan calon politik. Sehingga humor dapat berpengaruh dalam penyampaian pesan politik, khususnya pesan politik negatif terhadap para responden. Kemudian ada George Mattes et al. Tahun 2023 yang berjudul The Distraction Effect, Political and Entertainment Oriented Content on Social Media, Political Participation, Interest, and Knowledge. Ini penelitian menggunakan survei pada tahun 2018 di Jerman untuk menguji keterkaitan atau hubungan antara pengguna media sosial dan keterlibatan politik. Nah, hasilnya yaitu media sosial dapat mempengaruhi minat, partisipasi, serta pengetahuan politik seseorang. Nah, artikel ini juga menunjukkan bahwa paparan konten media sosial yang cukup tinggi mampu mengurangi minat dan partisipasi politik anak muda nih, karena konten-konten di sosial media ini cenderung memiliki orientasi hiburan yang menyita waktu. Kemudian ada penelitian oleh Alex Yu Feng Zhu et al. Tahun 2019 yang berjudul Creative Social Media Use and Political Participation in Young People, the Moderation and Mediation Role of Online Political Expression, yang menggunakan metode kuantitatif dengan desain panel 3 gelombang untuk mengumpulkan data dari sampel anak muda yang berusia 16-24 tahun di Hong Kong. Adapun hasilnya yaitu
Pemuda yang terlibat dalam kegiatan kreatif di platform sosial media sangat berhubungan dengan cara bagaimana mereka menyampaikan pandangan politik serta keikutsertaan mereka dalam aktivitas politik, yang mengindikasikan bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam mendorong keterlibatan anak muda dalam aktivitas politik dan mampu meningkatkan partisipasi politik mereka. Kemudian di sini juga ada tabel review literatur, ada how humorous posts influence engagement with political posts on social media, the role of political involvement oleh Raphael Hayes tahun 2021, yang menyelidiki peran dan efek postingan lucu dalam mempengaruhi keterlibatan dengan postingan politik di media sosial, khususnya efek postingan pada informasi dan elaborasi politik. Adapun hasilnya, paparan postingan lucu mampu meningkatkan perhatian umum, elaborasi postingan politik, serta informasi politik. Nah, adapun persamaan dan perbedaannya, yaitu untuk persamaannya ini menggunakan variabel yang sama, yaitu peran gaya humoris. Kemudian untuk perbedaannya ini membahas postingan lucu di seluruh media sosial, lebih general dan tidak spesifik. Kemudian selanjutnya yaitu political communication on social media, a tale of hyperactive user and bias and recommend system oleh Orestin Papakriakopo Ulus et al. Pada tahun 2019. Yang ini memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial aktif dan bias yang turut mengaruhi komunikasi politik. Kemudian persamaannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga lalu perbedaannya yaitu media yang diteliti ini menggunakan Twitter, sedangkan pada penelitian ini menggunakan YouTube. Oke, bisa dilihat. Oke, lanjut untuk variabel. Di sini untuk variabel independen atau X-nya ini adalah gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube, PDP atau podcast depan pintu. Kemudian untuk variabel dependennya atau Y-nya ini merupakan minat anak muda dalam politik. Gitu. Jadi variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen yaitu gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube, PDP. Ini ada model penelitiannya. Kemudian untuk hipotesisnya ini hipotesis teori, yaitu gaya komunikasi humoris memiliki pengaruh yang positif terhadap minat anak muda dalam politik. Jadi dengan penyampaian pesan politik yang menggunakan gaya komunikasi humoris, diharapkan pesan tersebut menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Oke, selanjutnya untuk bab 3, untuk paradigma penelitian. Nah, jadi paradigma penelitian ini adalah kerangka pandangan yang digunakan oleh para peneliti untuk mengamati dan menginterpretasikan realitas serta fenomena yang menjadi objek penelitian. Nah, paradigma penelitian ini dipilih untuk menggambarkan keyakinan yang mendasari dan memberikan pedoman dalam seluruh proses penelitian. Nah, salah satu paradigma yang ada di kuantitatif yang ada adalah paradigma kuantitatif yang didasarkan pada filsafat positivisme. Nah, positivisme ini adalah salah satu aliran filsafat yang menolak unsur-unsur metafisik dan teologis dalam realitas sosial. Tetap dalam penelitian kuantitatif, keyakinan berkembang adalah bahwa pengetahuan yang valid adalah pengetahuan ilmiah yang berasal dari pengalaman yang empiris yang dapat diukur
yang melalui indera manusia dan juga dapat dianalisis dengan rasional. Kemudian untuk pendekatannya adalah suatu metodologi atau pendekatan berpikir yang diterapkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Nah, salah satu jenis pendekatannya adalah pendekatan metode kuantitatif yang melibatkan penggunaan sejumlah besar angka dan data dalam seluruh proses. Kemudian untuk metode penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Lalu untuk populasi, sampel, dan teknik menarikan sampel. Untuk populasi, ini populasi pada penelitian ini adalah remaja usia 18 sampai 25 tahun yang bertempat tinggal di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Lalu untuk sampelnya, remaja berusia 18 sampai 25 tahun yang berdomisili di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok yang berjumlah 60 orang. Kemudian untuk teknik menarikan sampelnya, secara umum ada dua metode pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau yang non-acak, yaitu probability sampling. Nah, untuk random sampling ini metode di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama, dan agar hasilnya lebih representatif. Nah, teknik pengambilan sampel simple random sampling ini adalah dilakukan secara acak dari populasi. Nah, setiap individu yang termasuk ke dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Lalu untuk ukuran sampel yang dipertimbangkan ada derajat keseragaman, rencana analisis, biaya, waktu, dan tenaga. Lalu untuk hipotesisnya, di sini hipotesis risetnya hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube podcast yang depan pintu dan lihat anak muda dalam politik. Lalu hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube podcast yang depan pintu dan minat anak muda dalam politik. Lalu untuk hipotesis statistiknya, yaitu tidak ada hubungan antara gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube podcast yang depan pintu dan minat anak muda dalam politik. Lalu hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat hubungan antara gaya komunikasi humoris dalam konten YouTube podcast yang depan pintu dan minat anak muda dalam politik. Lalu untuk metode pengumpulan datanya ada uji validitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana pengukuran atau penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, memastikan data yang diperoleh ini akurat. Kemudian untuk reliabilitas, itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsistensi suatu instrumen pengukuran, yaitu sejauh mana instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang stabil dan serupa. Lalu untuk metode analisisnya, ada analisis data univariat dan juga bivariat. Untuk univariat, ini salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel dengan karakteristik distribusi tunggal. Kemudian untuk analisis bivariat, untuk analisis data bivariat, ini merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Nah, tujuannya untuk membantu menentukan hubungan di antara kedua variabel, apakah ada korelasinya atau enggak gitu. Kemudian ada keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian. Untuk keterbatasan penelitian ini mungkin waktu yang terbatas sehingga memungkinkan para peneliti untuk mengambil dan menganalisis sampel yang jauh lebih banyak ini tidak memungkinkan. Kemudian untuk kelemahannya mungkin ada keterbatasan lingkup geografis juga dalam penelitian ini yang mungkin tidak bisa sepenuhnya atau seluruhnya digeneralisasikan dengan remaja yang tinggal di daerah lain, dan ada juga kemungkinan bias dalam penelitian ini seperti dalam pengambilan sampel, pengukuran, atau interpretasi data yang nantinya akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Untuk definisi yang selanjutnya ada definisi operasional.
ada gaya komunikasi humoris, adalah gaya komunikasi yang menggunakan humor sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam percakapan sehari-hari. Nah, menurut O'Hare et al. Tahun 2008 dalam buku Strategic Communication in Business and Profession, ada beberapa dimensi nih dalam gaya komunikasi humoris. Itu ada frekuensi, respon positif, tingkat interaksi, dan juga tingkat keterlibatan. Lalu untuk indikatornya, yaitu seberapa banyak jumlah lelucon yang diucapkan dalam berkomunikasi, lalu seberapa besar tingkat respon positif dari penonton terhadap humor yang disampaikan, lalu seberapa besar tingkat interaksi dan keterlibatan dalam berkomunikasi, lalu yang terakhir seberapa sering tingkat keterlibatan dalam topik-topik politik. Lalu selanjutnya, menurut Rustam dan Pala tahun 2022, terdapat dimensi dalam minat politik adalah sebagai berikut. Ada keterlibatan politik, pengetahuan politik, ada sikap, partisipasi politik non konvensional, dan juga minat dalam kebijakan politik. Lalu untuk indikatornya, yaitu seberapa besar tingkat minat tiap individu terhadap topik-topik politik dan partisipasi dalam kegiatan politik, lalu seberapa besar tingkat pengetahuan tentang isu-isu politik, lalu yang ketiga, bagaimana sikap individu terhadap partai politik tertentu atau isu-isu politik tertentu, lalu yang terakhir, seberapa besar tingkat minat individu terhadap kebijakan publik dan isu-isu politik. Nah, ini kalau dibuat tabel, jadi seperti ini lebih jelasnya, bisa dilihat. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.